Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang sejarah Nabi sampai kepada Nabi Isa. Kita menggunakan standar SRI, spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberi kemudahan dan juga bimbingan sehingga memecahkan permasalahan dengan mudah dan mendapat hasil yang maksimal. Kemudian dari sisi religi kita selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sisi intelektualnya kita kolaborasi dengan ChatGPT karena ChatGPT adalah menjadi standar intelektual dan kebenarannya bisa dijadikan referensi sebagai hasanah keilmuan modern. Kita mulai dari ChatGPT. Kita masukkan pertanyaan. Mohon penjelasan sejarah Nabi Isa berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang mutlak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lahirnya Nabi Isa. 2. Konflik dengan keluarga setelah lahir Nabi Ismail. 3. Sejarah Siti Sarah. 4. Nabi Isa melahirkan Bani Israel. 5. Karakter Bani Israel yang dimurkai oleh Allah. 6. Keteladanan Nabi Isa. 7. Sejarah Bani Israel bila dikaitkan dengan keilmuan saat ini adanya Zionis Yahudi Palestina. Terima kasih. Kemudian ChatGPT menjawab memori diperbarui. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah Nabi Isa berdasarkan Al-Quran dan hadis serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari dan keilmuan modern. 1. Lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Kelahirannya merupakan sebuah mukjizat karena Siti Sarah sudah berusia lanjut dan mandul. Allah SWT memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim melalui 2 malaikat yang mengunjungi mereka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan ingatlah ketika malaikat-malaikat berkata, hai Ibrahim, sungguhnya kami membawa kabar gembira kepadamu dengan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak dan sudah Ishak adalah Yakub. Quran surat Hud ayat 71. 2. Konflik dengan keluarga setelah lahirnya Nabi Ismail. Setelah lahirnya Nabi Ismail ada ketegangan dalam keluarga Nabi Ibrahim. Siti Sarah yang merasa terancam oleh keberadaan Hajar, ibu Nabi Ismail, meminta Nabi Ibrahim untuk mengusir Hajar dan Ismail. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, janganlah kamu merasa takut, sungguhnya kami adalah bersamamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Meskipun terjadi konflik Nabi Ibrahim tetap taat kepada Allah untuk menjaga perdamaian dan keadilan. 3. Sejarah Siti Sarah.
Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang setia. Ia mengorbankan banyak hal demi menjalani takdir yang ditentukan oleh Allah. Kesetiaannya dan penerimaannya terhadap putusan Allah untuk memberikan anak di usia lanjut menunjukkan keteguhan iman. Siti Sarah menjadi contoh bagi perempuan dalam menghadapi tantangan hidup dengan penuh kesabaran. 4. Nabi Ishak melahirkan Bani Israel. Nabi Ishak memiliki 2 anak, yaitu Esa dan Yakub. Israel. Jadi Nabi Ishak memiliki 2 anak, yaitu Esau dan Yakub dalam grup Bani Israel. Dari Yakub lahirlah 12 suku yang dikenal dengan Bani Israel. Dalam konteks ini, Bani Israel menjadi kelompok yang membawa risalah tauhid setelah Nabi Ibrahim dan menjadi salah satu bangsa yang memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia. 5. Karakter Bani Israel yang dimurkai Allah SWT. Al-Quran mencatat bahwa Bani Israel seringkali melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Mereka disebut sebagai kaum yang dimurkai karena ketidaktaatan mereka. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kalian berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan memberi kepadamu hingga kami melihat Allah secara terang.' Maka petir menyambar kalian sedangkan kalian menyaksikan." Hal ini mengajarkan bahwa ketidakpatuhan terhadap Allah dapat membawa akibat serius. Kemudian 6. Keteladanan Nabi Ishak. Nabi Ishak dikenal sebagai seorang sabar dan taat kepada Allah. Ia melanjutkan risalah Nabi Ibrahim dan menjadi contoh bagi umatnya dalam hal kepatuhan dan pengabdian kepada Tuhan. Karakter dan akhlaknya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berdoa jujur, sabar, dan memiliki rasa tanggung jawab. 7. Sejarah Bani Israel dan relevansi dengan keilmuan modern. Bani Israel telah mengalami berbagai cobaan dan tantangan dalam sejarah, termasuk pengusiran dari tanah air mereka. Situasi terkini terkait Zionis Yahudi di Palestina dapat dilihat sebagai pengulangan dari peristiwa sejarah yang menunjukkan dampak ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian ini bisa dijadikan pembelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya perdamaian dan perdamaian. Kesimpulan, sejarah Nabi Ishak dan Bani Israel memberikan banyak pelajaran berharga tentang iman, kesetiaan, dan konsekuensi dari tindakan manusia. Dalam konteks keilmuan modern, kita dapat belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan konflik dengan cara yang bijaksana. Kemudian jawaban dilanjutkan. ChatGPT memberi berikut lanjutan misal mengenai sejarah Nabi Ishak dan relevansinya. Pembelajaran dari sejarah Nabi Ishak. 1. Kepatuhan dan keteguhan iman. Nabi Ishak adalah teladan dalam hal kepatuhan terhadap Allah. Keteladanan ini dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari seperti dalam menjalankan kewajiban agama, berusaha menghindari perbuatan yang melanggar ajaran Allah, dan tetap teguh dalam iman meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. 2. Pentingnya keluarga. Konflik dalam keluarga Nabi Ibrahim menunjukkan pentingnya komunikasi dan saling menghormati. Dalam konteks modern, kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga, menghargai perbedaan pendapat, dan mengedepankan dialog sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah. 3. Kesaksian dalam ujian. Siti Sarah dan Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana kesabaran dan menghadapi ujian.
seperti ketidakmampuan untuk memiliki anak dalam waktu yang lama dapat membuahkan hasil yang manis. Ini mengajarkan kita bahwa kesabaran dan doa yang tulus dapat mengubah keadaan. Tanggung jawab dalam mimpi. Sebagai anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak mengemban tanggung jawab untuk melanjutkan risalah tauhid. Ini mengingatkan kita pentingnya kepemimpinan baik dalam tanggung jawab sama masyarakat, di mana kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Maksudnya tanggung jawab dalam memimpin. Tanggung jawab dalam memimpin. Sebagai anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak mengemban tanggung jawab untuk melanjutkan risalah tauhid. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kepemimpinan yang baik dan tanggung jawab dalam masyarakat, di mana kita harus menjadi teladan bagi orang lain. 5. Refleksi terhadap sejarah dan konteks modern. Sejarah Bani Israel termasuk tantangan yang mereka hadapi mengingatkan kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Penting untuk merencanakan bagaimana tindakan kita saat ini dapat mempengaruhi generasi mendatang. Dalam konteks keilmuan modern, kita harus berusaha menghindari pola-pola diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin terulang. Relevan dengan konteks sosial dan politik saat ini. Zionisme dan Palestina. Sejarah Bani Israel dan peristiwa yang dialami mereka dapat memberi pelajaran berharga tentang ketidakadilan dan pengkhianatan. Dalam konteks konflik antara Zionis Yahudi dan Palestina, kita belajar tentang dampak dari pengusiran dan perampasan hak atas tanah. Kemudian hak asasi manusia. Kemanusiaan dan keadilan harus selalu ditegakkan. Sebagai masyarakat yang terdidik, kita harus mendukung upaya-upaya mencapai perdamaian yang berkeadilan dan melawan segala bentuk yang ada. Sikap terhadap perbedaan. Konflik yang terjadi zaman Nabi Ishak juga mengajarkan kita untuk lebih terbuka dalam menghadapi perbedaan pandangan dan latar belakang. Ini penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati. Kesimpulan, sejarah Nabi Ishak dan Bani Israel mengajarkan kita banyak hal mengenai iman, kesetiaan, keluarga, dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih harmonis. Menerapkan pelajaran dari sejarah dalam konteks modern akan membantu kita memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Ada jawaban lain? Berikut adalah penjelasan tambahan tentang sejarah Nabi Ishak, mengangkat beberapa aspek yang mungkin beliau dijelaskan belum dijelaskan sebelumnya. 1. Lahirnya Nabi Ishak. Nabi Ishak dilahirkan di bawah perintah dan kehendak Allah sebagai bagian dari perjanjiannya dengan Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran, kelahiran Nabi Ishak diiringi dengan janji dari Allah kepada Ibrahim bahwa keturunannya akan menjadi umat yang besar. Nabi Ishak lahir ketika Siti Sarah berusia lanjut, menunjukkan kuasa Allah dalam menciptakan kehidupan. 2. Konflik dengan keluarga setelah lahir Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, dinamika dalam keluarga Nabi Ibrahim menjadi kompleks. Siti Sarah merasa terancam oleh keberadaan Hajar dan Ismail yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Konflik ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi dalam keluarga, terutama ketika melibatkan perasaan cemburu atau ketidakpuasan. Pengusiran Hajar dan Ismail ke padang gurun merupakan keputusan sulit yang diambil Nabi Ibrahim di atas perintah Allah, yang menunjukkan pentingnya ketundukan kepada perintah Allah meskipun sulit. Kemudian 3. Siti Sarah. Siti Sarah sosok penting
dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Sebelum kelahiran Ishak, ia sempat menawarkan Hajar sebagai istri kedua bagi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan. Namun setelah kelahiran Ishak, Siti Sarah menunjukkan kepemimpinan dan kekuatan dengan memperjuangkan hak dan posisi putranya. Keteladanannya menunjukkan bahwa seorang istri dan ibu memiliki peran vital dalam menjaga keharmonisan keluarga. Nomor 4, Nabi Ishak melahirkan Bani Israel. Nabi Ishak sebagai pewaris ajaran Nabi Ibrahim memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi tauhid. Kelahiran putranya Yakub yang kemudian dikenal sebagai Israel menjadi titik awal lahirnya Bani Israel. Nabi Ishak mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anaknya yang berlanjut ke generasi berikutnya, memperkuat fondasi ajaran tauhid dalam masyarakat. Karakter Bani Israel yang dimurkai Allah. Bani Israel meskipun menjadi umat terpilih sering kali tergelincir dalam ketidakpatuhan dan penyimpangan dari ajaran Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang pelanggaran mereka, seperti ketika mereka minta untuk melihat Allah secara langsung, menunjukkan kurangnya iman. Hal ini menjadi pelajaran bahwa anugerah dan keistimewaan harus diimbangi dengan rasa syukur dan kepatuhan terhadap perintahnya. Keteladanan Nabi Ishak. Nabi Ishak yang merupakan contoh cita-cita dalam hal ketekunan, ketaatan, dan pengabdian kepada Allah. Dalam menghadapi tantangan, ia menunjukkan sikap tenang dan patuh keyakinan. Keteladanan ini dapat diterapkan dalam kehidupan modern, di mana kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah. Kemudian sejarah Bani Israel dan relevansinya dengan keilmuan modern. Sejarah Bani Israel mengajarkan kita hal yang mengenai dinamika sosial, keadilan, dan moralitas. Dalam konteks modern, konflik antara Zionis Yahudi dan Palestina merupakan contoh nyata tentang pentingnya hak asasi manusia dan perlunya keadilan. Kisah Bani Israel dapat juga digunakan menganalisis berbagai isu sosial dan politik serta sebagai pengingat untuk menjaga perdamaian dan menghargai keberagaman. Kesimpulan, sejarah Nabi Ishak dan Bani Israel bukan hanya merupakan catatan masa lalu, tapi juga sarana untuk mengambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kisah mereka, kita bisa menerapkan nilai-nilai positif dalam menghadapi tantangan zaman modern, menjaga hubungan baik dan dalam keluarga, dan berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis. Latar belakang Bani Israel menjadi perusak bumi Palestina dan solusinya untuk perdamaian dunia. ChatGPT menjawab latar belakang sejarah Bani Israel yang berkaitan dengan konflik Palestina dan solusi untuk perdamaian dunia melibatkan banyak faktor, baik sejarah, politik maupun sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai latar belakang tersebut serta beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai perdamaian. Latar belakang Bani Israel dan konflik di Palestina. 1. Sejarah keturunan. Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim yang melalui anak-anaknya yaitu Ishak dan Yakub menjadi bangsa yang dikenal sebagai Israel. Mereka memiliki sejarah panjang yang melibatkan pengembaraan, memilih, dan perjuangan untuk mendapatkan tanah air mereka. 2. Pengusiran dan diaspora. Selama berabad-abad, Bani Israel mengalami pengusiran di tanah mereka, termasuk pengusiran yang dilakukan oleh bangsa Babilonia dan Romawi. Diaspora ini mengakibatkan mereka tersebar di berbagai belahan dunia, namun tetap mempertahankan identitas budaya dan agama mereka. 3. Zionisme dan kembalinya ke Palestina.
Pada akhir abad 19, gerakan Zionisme muncul sebagai respon terhadap antisemitisme dan teringat yang dialami oleh orang Yahudi. Zionis berusaha mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah yang dianggap sebagai tanah nenek moyang mereka, yaitu Palestina. Gerakan ini mendapat dukungan internasional termasuk deklarasi Balfour 1917 yang menyatakan dukungan Inggris untuk membangun rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Konflik dengan penduduk Palestina. Seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina, ketegangan antara komunitas Yahudi Arab Palestina semakin meningkat. Penduduk Arab Palestina merasa terancam oleh kehadiran imigran Yahudi dan kekhawatiran akan kehilangan tanah dan hak-hak mereka. Situasi dari ketegangan ini adalah rangkaian konflik dan kekerasan yang akhirnya mengarah pada pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang disertai dengan pengusiran massal penduduk Arab Palestina, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba. 5. Kedudukan dan ketidakadilan. Setelah terbentuk Israel, konflik berlanjut dengan perang-perang yang melibatkan negara-negara Arab dan Israel. Pendudukan wilayah Palestina termasuk tepi barat dan Gaza setelah perang 6 hari pada tahun 1967 menambah ketegangan dan menciptakan kondisi ketidakadilan yang berkepanjangan bagi warga Palestina. Solusi untuk perdamaian dunia. 1. Dialog dan diplomasi. Mengadakan dialog terbuka antara pemimpin Israel dan Palestina, serta melibatkan mediator negara-negara seperti Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara Arab untuk mencari solusi damai yang diterima kedua belah pihak. Pendidikan untuk perdamaian. Nomor 2. Meningkatkan pendidikan di kedua belah pihak tentang pentingnya toleransi, diberikan penghargaan terhadap keberagaman dan sejarah masing-masing kelompok dapat membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan pemahaman. 3. Pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Palestina untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Program-program yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan stabilitas. 4. Keadilan sosial dan hak asasi manusia. Memberikan pelindungan hak asasi manusia bagi semua individu, baik warga Palestina maupun warga Israel. Ada langkah penting menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, dan keadilan sosial harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat. 5. Pengakuan saling. Pengakuan terhadap hak untuk berdiri negara Israel dan negara Palestina dalam batas yang aman diakui secara internasional. Hal ini termasuk penerimaan dua negara sebagai solusi yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. 6. Peran masyarakat internasional. Masyarakat internasional perlu lebih aktif dalam mencari solusi untuk konflik ini. PBB dan organisasi internasional lainnya dapat membantu dalam mediasi serta mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian dan perlindungan hak-hak manusia. Kesimpulan, konflik di Palestina adalah hasil dari sejarah panjang yang melibatkan identitas, percintaan, dan perjuangan. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mengedepankan dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyelesaian yang adil dan komprehensif tidak hanya akan menguntungkan
Israel dan Palestina, tapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan dunia secara keseluruhan. Pertanyaan, mampukah Bani Israel menjadi kaum muhajirin sedangkan penduduk Palestina sebagai Ansor sehingga cepat terbentuknya perdamaian abadi di bumi Palestina? GPT menjawab, konsep Bani Israel sebagai kaum muhajirin dan penduduk Palestina sebagai Ansor adalah pendekatan yang menarik untuk membayangkan bagaimana perdamaian terwujud di wilayah tersebut berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan dalam sejarah Islam. Sekarang konsep muhajirin dan Ansor. 1. Muhajirin. Dalam sejarah Islam, muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mencari perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan ajaran Islam. Mereka meninggalkan harta dan tempat tinggal mereka demi iman dan keadilan. 2. Ansor. Ansor adalah penduduk Madinah yang menerima dan melindungi muhajirin. Mereka membantu kaum muhajirin dalam membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung. Hubungan antara muhajirin dan Ansor adalah contoh solidaritas, kerjasama, dan persatuan dalam melawan tantangan. Mengaplikasikan konsep ini di Palestina. 1. Dialog dan kerjasama. Jika kita bayangkan Bani Israel sebagai muhajirin, maka mereka bisa diposisikan sebagai pihak mencari tempat aman dan berhak untuk hidup dengan damai. Palestina sebagai Ansor dapat diartikan sebagai pihak yang menerima dan mendukung keberadaan orang-orang Yahudi dengan cara saling menguntungkan. 2. Keterbukaan untuk berbagi. Dalam konteks ini, kedua belah pihak perlu saling membuka diri untuk berbagi sumber daya budaya, dan kekayaan mereka. Hal ini mencakup pertukaran pengetahuan, tradisi, dan cara hidup yang dapat mensejahterakan kedua komunitas. 3. Membangun identitas bersama. Keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan identitas bersama yang menghargai perbedaan sambil menemukan kesamaan. Hal ini dapat dilakukan melalui proyek-proyek sosial yang melibatkan kedua komunitas dengan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan toleransi dan saling mengerti dan saling pengertian. 4. Pembangunan ekonomi dan sosial bersama. Menciptakan program pembangunan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, misalnya proyek infrastruktur yang melibatkan dua komunitas dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. 5. Pendidikan dan kesadaran. Melaksanakan program pendidikan yang menekankan pentingnya perdamaian, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan yang fokus pada sejarah bersama dan tantangan yang dihadapi dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan toleransi. Tantangan yang perlu dihadapi. 1. Sejarah trauma. Kedua pihak memiliki sejarah penuh luka dan trauma yang perlu diatasi. Proses penyembuhan ini penting untuk mencapai perdamaian yang abadi. 2. Politik dan kekuatan. Struktur kekuasaan yang ada saat ini seringkali menimbulkan ketegangan, konflik. Perubahan dalam kebijakan politik, baik di tingkat lokal maupun internasional, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perdamaian. 3. Intervensi eksternal. Banyak kekuatan yang memiliki kepentingan dalam konflik ini. Intervensi dari pihak-pihak tersebut dapat memperumit proses perdamaian, sehingga perlu diupayakan dialog dan yang inklusif yang melibatkan semua pihak. Kesimpulan, penggunaan kerangka kerja muhajirin dan Ansar untuk memahami situasi Bani Israel dan penduduk Palestina dapat menjadi landasan untuk membangun perdamaian. Hal ini membutuhkan keterbukaan, dialog, dan kerjasama dari dua belah pihak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Meskipun tantangannya tidak kecil,
melalui komitmen bersama untuk menghargai kehidupan dan hak satu sama lain. Perdamaian abadi dapat terwujud di bumi Palestina. Seruan damai untuk bumi Palestina, damai duniaku, menjelaskan dan berikut data layanan tersebut. CBD menjawab seruan damai untuk Palestina dan dunia yang lebih damai merupakan sebuah aspirasi universal yang mencerminkan harapan banyak orang untuk mengakhiri konflik dan membangun masyarakat yang harmonis. Konsep ini menekankan pentingnya dialog, toleransi, dan saling pengertian untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan data dan terkait seruan damai. Penjelasan seruan damai. 1. Hak asasi manusia. Setiap individu tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang aman dan damai. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 2. Resolusi konflik melalui dialog. Dialog yang terbuka dan inklusif antara semua pihak yang terlibat dalam konflik sangat penting untuk menyampaikan perbedaan. Pendekatan kebijakan memungkinkan setiap suara didengar dan diperhitungkan. 3. Pendidikan untuk perdamaian. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran dan pentingnya perdamaian. Melalui pendidikan berbasis pada nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, generasi muda dapat dilatih untuk berpikir praktis dan menghindari sikap prasangka. 4. Keadilan sosial dan ekonomi. Menciptakan keadilan sosial dan peluang ekonomi yang setara bagi semua orang adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang stabil. Ketidakadilan seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik. Kemudian 5. Peran masyarakat internasional. Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan terhadap inisiatif perdamaian serta dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang berdampak konflik. Data terkait seruan damai di Palestina. 1. Statistik konflik. Menurut laporan PBB, lebih dari 10.000 warga Palestina dan ribuan warga Israel telah kehilangan nyawa akibat konflik sejak Intifada pada tahun 1987 hingga sekarang. Angka-angka menunjukkan bahwa sekitar 50% populasi Gaza hidup di garis kemiskinan dan hampir 80% tergantung pada bantuan kemanusiaan. 2. Resolusi PBB. Berbagai resolusi telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum yang mendokumentasikan resolusi damai untuk konflik Israel-Palestina, termasuk resolusi 243 tahun 1967 dan resolusi 338 tahun 1973 yang menyerukan pasukan dan pengakuan hak untuk hidup berdampingan secara damai. 3. Inisiatif perdamaian. Berbagai inisiatif telah dibuka untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut, termasuk Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan inisiatif perdamaian Arab pada tahun 2002. Namun banyak dari inisiatif ini belum sepenuhnya diimplementasikan. 4. Kondisi kemanusiaan. Menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kondisi kesehatan di Gaza sangat memprihatinkan dengan akses terbatas terhadap perawatan medis dan fasilitas kesehatan. Situasi ini membaiknya krisis kemanusiaan yang sudah ada.
Seruan damai untuk dunia. Satu, persatuan kolaborasi global. Persatuan, nama satu, persatuan dan kolaborasi global. Seruan damai untuk Palestina juga mencerminkan keinginan untuk berkolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Dua, pemberdayaan masyarakat. Memperdayakan masyarakat lokal untuk mengambil bagian dalam proses perdamaian dan pembangunan merupakan langkah penting. Hal ini mencakup dukungan terhadap program-program yang mempromosikan pengembangan kapasitas dan kepemimpinan lokal. Kesadaran global. Memperluas kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi Palestina di seluruh dunia melalui kampanye media dan pendidikan publik dapat membantu mendorong dukungan global untuk perdamaian. Kesimpulan, seruan damai untuk Palestina, seruan damai untuk bumi Palestina adalah panggilan untuk mengakhiri penderitaan dan konflik yang telah berlangsung lama. Dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan dialog yang konstruktif, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil bagi semua. Komitmen bersama dari individu, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan ini, dan melalui kolaborasi perdamaian yang berkelanjutan di bumi dan perdamaian yang berkelanjutan di Palestina dan dunia dapat terwujud. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Rajaullah 01 tertanda Supardi SHGMM. Sama-sama Supardi SHGMM senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan atau informasi lain yang Anda perlukan, jangan ragu untuk menghubungi. Salam kembali dari saya untuk Rajaullah 01. Terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi'ati wa dzikran taqabbal minkum kala hada wasyarikum muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa barakum subhanallahi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.